Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, ancaman krisis pangan, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 274 juta jiwa, sehingga secara bertahap, pengembangan konsep ekonomi biru atau blue economy akan meningkatkan kemandirian pangan dan energi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pendapatan per kapita Indonesia setara dengan negara-negara maju. Konsep blue economy dilandasi oleh potensi laut negara kepulauan Indonesia sehingga perlu pelestarian sumber daya laut yang akan berdampak pada cadangan sumber pangan yang berkelanjutan. Ekonomi biru diharapkan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia karena nilainya sangat besar, yakni mencapai 280 miliar dolar Amerika dan mampu tumbuh cepat karena didukung tingginya nilai wisata terumbu karang dan surplus perdagangan hasil produksi perikanan. Pengembangan ekonomi biru di Indonesia juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian Agenda 2030 on Sustainability Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Ekonomi biru merupakan modal pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Ekosistem pesisir Indonesia menyimpan 17% karbon biru melalui terumbu karang seluas 1,2 juta hektar, mangrove 211.000 hektar, dan padang lamun seluas 58.000 hektar. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi biru akan menunjukkan peran Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global sekaligus daya saing perdagangan karbon biru di dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025 mengamanatkan bahwa arah pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut. Dengan cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, arah pemanfaatannya harus dilakukan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya. Kebijakan dan perencanaan pembangunan secara terpadu menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. Pada tahun 2021, pemerintah telah menetapkan kerangka ekonomi biru meliputi konservasi dan pengelolaan sumber daya serta pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab dan produktif sebagai dasar utama pengembangan peta jalan ekonomi biru di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 terkait 7 Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia atau KKI tahun 2021 hingga 2025. Dalam forum G20 Summit Ocean 20 di Bali, tanggal 14 November 2022, Indonesia menyepakati National Blue Agenda Actions Partnership atau NBAP untuk mempercepat pencapaian target-target RPJMN tahun 2019 hingga 2024 dan KKI tahun 2021 hingga 2024. Sesuai dengan peta jalan ekonomi biru dalam visi Indonesia tahun 2045,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas telah menetapkan 4 strategi pengembangan ekonomi biru dan 11 indikator keberhasilan pelaksanaan ekonomi biru. Pada periode tahun 2023 hingga 2045, pemerintah mematok target kontribusi produk domestik bruto yang terus meningkat. Prosentase serapan tenaga kerja makin tinggi dan capaian kawasan perlindungan laut semakin luas. Target tersebut akan dicapai dalam 5 tahapan, meliputi konsolidasi ekonomi, pengembangan, perluasan atau diversifikasi, peningkatan daya saing, dan akhirnya mencapai ekonomi Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Sedangkan skala prioritas mencakup sektor tradisional berupa perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan, perdagangan dan pariwisata, serta emerging sector mencakup energi terbarukan, bioteknologi dan bioekonomi, penelitian dan pendidikan, serta konservasi kelautan. Sebagai alat pemantau dan evaluasi pelaksanaan ekonomi biru, pemerintah menetapkan 3 pilar dalam Indeks Blue Economy Indonesia atau BEI, yakni pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Indeks pilar sosial meliputi inklusivitas, tenaga kerja, dan kesejahteraan. Sedangkan indeks pilar ekonomi mencakup nilai tambah hasil laut sebagai bahan baku industri dan pariwisata. Sementara itu, indeks pilar lingkungan untuk menjamin keberlanjutan berupa lingkungan berkualitas dan energi terbarukan. Ketiga pilar ini selanjutnya menjadi acuan dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengembangan ekonomi biru di Jawa Timur dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2019 hingga 2024, yakni sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan misi pertama terkait keseimbangan pembangunan ekonomi wilayah dan misi keempat tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam jangka panjang, pengembangan ekonomi biru akan mendukung visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD Jatim tahun 2025 hingga 2045, yakni Jawa Timur berakhlak, maju, berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi tersebut akan dicapai melalui 5 sasaran visi yang selaras dengan nasional, yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, Jawa Timur menjadi pusat daya tarik ekonomi Indonesia, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, dengan memiliki garis pantai 10 besar terpanjang di Indonesia dan tersebar di 22 kabupaten kota. Subsektor perikanan tumbuh 2,99% pada tahun 2021 dan berkontribusi 2,4% terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2022, sumbangan sektor perikanan terhadap produk domestik bruto sektor pertanian telah mencapai 21,22%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kelautan Jatim berperan mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. 1. Indeks Pilar Ekonomi. Indeks pilar ekonomi akan menunjukkan kontribusi blue ekonomi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pilar ekonomi kelautan mencakup pengembangan aquakultur, industri dan transportasi maritim, pariwisata bahari, dan tingkat konsumsi ikan penduduk suatu wilayah. Dari sisi produksi, Jawa Timur masih menjadi provinsi penghasil produk perikanan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap dengan andalan ikan tongkol dan ikan lemuru mencapai 590.685,8 ton, lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku dan Sulawesi Tengah. Produksi perikanan budidaya berupa rumput laut,
bandeng, dan lele juga menjadi yang terbesar secara nasional. Selain mengandalkan ekosistem laut, budidaya perikanan dilakukan di sepanjang pantai dan perikanan darat. Investasi di bidang perikanan budidaya cukup besar dan tersebar di sepanjang pantai utara dan selatan Jawa Timur. Budidaya ikan hias dan ikan air tawar juga berkembang, terutama di Kabupaten Tulungagung dan Blitar. Industri kelautan Jawa Timur juga menghasilkan garam rakyat dengan sentra produksi di Pulau Madura, Surabaya, Gresik, Tuban, Pasuruan, dan Probolinggo. Garam rakyat asal Jawa Timur berkontribusi dalam menopang kebutuhan garam nasional, termasuk sebagai bahan baku industri makanan dan minuman, serta industri kimia lain. Untuk meningkatkan produksi perikanan, pemerintah mengembangkan infrastruktur produksi perikanan. Di antaranya pelabuhan perikanan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa Timur. Terdapat 35 unit pelabuhan perikanan dan 20 unit diantaranya dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melimpahnya produksi hasil perikanan ini berperan penting dalam mendukung pengembangan berkembangnya industri perikanan. Bahan baku yang melimpah mengundang investasi industri pengolahan hasil perikanan, di antaranya industri pengalengan ikan di Muncar, Banyuwangi, dan industri makanan berbasis hasil laut yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya, serta industri kecil menengah yang tersebar di sepanjang pantai utara dan selatan Jawa Timur. Pada tahun 2022, produk olahan hasil perikanan mencapai 1.045.000 ton, namun setahun kemudian sebanyak 2.093.000 ton produk olahan telah bersertifikat. Besarnya potensi perikanan Jawa Timur juga mendorong tumbuhnya industri kapal rakyat yang menyediakan kapal penangkap ikan maupun alat-alat penangkap untuk para nelayan. Kapal-kapal bertonase di bawah 100 gross ton ini diproduksi di Lamongan dan Pulau Madura. Selain itu, industri kapal besar untuk keperluan militer dan transportasi juga berkembang di Jawa Timur. Industri kapal baja ini terdapat di Surabaya, Lamongan, dan Bangkalan. Ketersediaan armada kapal, baik untuk angkutan penumpang atau barang, semakin meningkatnya konektivitas antar wilayah di Jawa Timur. Saat ini, pelabuhan umum di Jawa Timur sebanyak 70 unit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan pelabuhan perintis untuk mengurangi biaya logistik. Di antaranya pelabuhan perintis di Kabupaten Sumeneb dan pengembangan pelabuhan Jangkar Situbondo untuk mengurangi kepadatan lalu lintas penyeberangan dermaga Ketapang Banyuwangi. Sedangkan untuk mengurangi kepadatan kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pemerintah mengembangkan Pelabuhan Brondong Lamongan, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Dharma Arta Bahari Nusantara Probolinggo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Saat ini, pemerintah berupaya mengembangkan Pelabuhan Gelon Pacitan dan Perigi Trenggalek sebagai sarana angkutan laut di pantai selatan Jawa untuk mendorong aktivitas ekonomi di kawasan selatan Jawa Timur. Di sektor pariwisata, pemanfaatan pantai dan laut sebagai daerah tujuan wisata semakin berkembang di Jawa Timur. Angka kunjungan wisata ke objek pariwisata bahari meningkat tajam, terutama di Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pamekasan, Sumeneb, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Malang, Tulungagung, Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan. Selain menawarkan keindahan pantai, objek wisata bahari di Jawa Timur juga menawarkan sejuknya hutan mangrove, menyelam dan snorkeling, serta berselancar. Ketertarikan global terhadap ekowisata turut mendorong pengembangan pariwisata bahari di Jawa Timur. Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian pangan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tingkat konsumsi ikan yang terus meningkat akan mendukung lahirnya generasi produktif
dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan peningkatan kemandirian pangan sebagai salah satu program prioritas pembangunan. Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur juga mendorong perdagangan produk hasil laut, baik konsumsi lokal maupun ekspor. Secara nasional pada tahun 2023, ekspor perikanan asal Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan capaian sebesar 362.294 ton. 2. Pilar sosial. Potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar, berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan, meningkatnya peranan transportasi laut, dan pengembangan pariwisata bahari di Jawa Timur akan membuka kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat. Mereka bekerja di sektor perikanan tangkap, yakni sebagai nelayan sebanyak 235.578 orang. Mereka juga bekerja sebagai operator kapal penangkap ikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan mendorong peningkatan nilai tukar nelayan. Penyerapan tenaga kerja pada perikanan tangkap juga terjadi pada operasional infrastruktur pelabuhan dan jasa pendukungnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola 20 unit pelabuhan perikanan. Selain itu, masih terdapat 7.937 unit pengolahan ikan mikro, 428 unit pengolahan ikan besar, dan unit usaha pemasaran ikan sebanyak 17.705 unit. Sedangkan pada perikanan budidaya, terdapat pembudidayaan ikan sebanyak 276.670 orang. Termasuk bekerja di perbenihan air payau 359 unit dan perbenihan air tawar sebanyak 7.425 unit. Sementara tambak garam mampu menyerap 6.780 orang. Pengembangan ekonomi biru di Jawa Timur juga membuka kesempatan kerja yang inklusif pada semua industri kapal rakyat maupun kapal baja, perdagangan hasil laut, serta pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari bahkan turut mendorong tumbuhnya olahan hasil laut, souvenir atau kerajinan laut, dan jasa-jasa pariwisata pada umumnya. Di sisi lain, pengembangan ekonomi biru membuka tantangan baru berupa kebijakan yang konsisten dan dukungan personal keamanan laut. Meningkatnya aktivitas dan kegiatan kelautan, potensi kecelakaan laut semakin meningkat. Antisipasi terjadinya gelombang pasang dan tsunami harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Penanganan keamanan laut di Jawa Timur tidak hanya bertumpu pada kemampuan pangkalan TNI Angkatan Laut serta Satuan Polisi Air dan Udara dan Tim Search and Rescue atau SAR yang terdapat di kawasan pelabuhan-pelabuhan. Masyarakat mulai dilibatkan sebagai penjaga pantai dan mendidik kewaspadaan terjadinya kecelakaan dan bencana di laut. 3. Pilar lingkungan. Untuk mendukung pengembangan ekonomi biru, pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kawasan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai rencana zonasi, serta menetapkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berdaya guna. Tujuannya agar potensi sumber daya laut dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan dan lestari. Pembatasan penggunaan jenis alat tangkap, larangan menggunakan racun atau listrik, membangun rumah-rumah ikan, menjaga kebersihan pantai dari sampah dan limbah industri, juga berperan melestarikan usaha perikanan. Seperti dilakukan oleh nelayan Bangsring di Banyuwangi dan nelayan ikan kerapu di Kabupaten Situbondo. Pengelolaan produksi perikanan juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran para nelayan untuk merawat hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan budaya dan aksi bersih-bersih sampah atau gerakan menanam mangrove. Keberadaan mangrove dan terumbu karang berperan mendukung kelestarian biota laut.
Ekosistem pesisir dan laut merupakan solusi berbasis alam untuk melawan perubahan iklim. Dengan mangrove terluas di Pulau Jawa, Jawa Timur berperan dalam mitigasi iklim sekaligus mendukung net zero emission tahun 2045. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, besarnya ketergantungan terhadap energi fosil harus dikurangi karena dinilai tidak ramah lingkungan dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan. Pemerintah kini membatasi pembangunan pembangkit listrik dari minyak bumi, gas dan batu bara, serta mengurangi pemakaian solar pada operasional perahu nelayan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan, terutama di sektor kelautan, yakni energi angin dan gelombang laut. Hasil pengukuran tahun 2022 dan 2023, potensi energi angin ditemukan di wilayah Sumeneb, Bukit Jadih, Kabupaten Bangkalan, dan pantai Kecamatan Munjungan, Trenggalek. Kecepatan angin mencapai 6 hingga 8 meter per detik sehingga memungkinkan dibangun wind farm atau pembangkit listrik tenaga angin dengan turbin angin di bawah 1 kW. Potensi energi angin juga ditemukan di pantai Kabupaten Probolinggo dan Wongsorejo, Banyuwangi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka pengembangan ekonomi biru selaras dengan RPJMD Jawa Timur tahun 2019 hingga 2024, yakni melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya. Oleh karena itu, pengembangan konsep ekonomi biru atau blue economy diharapkan dapat menjawab tantangan kemandirian pangan, perluasan lapangan kerja, mengurangi krisis lingkungan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sehingga Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan akan menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan, meningkatkan ketahanan energi, serta menjaga kelestarian lingkungan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dipersembahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024.